Hari ini sang surya masih bersinar di atas bumi Nusantara, menerangi abad kedua perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah pembaharuan, pemurnian Islam demi kemaslahatan umat. Kiai Haji Ahmad Dahlan memetik gagasan ini dari pemikir seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Ibnu Taimiyah saat menimba ilmu ke Mesir pada usia belasan tahun. Di tengah kemuraman kolonialisme Belanda masa itu, pemikiran Islam modern memberi beliau harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik bagi umat Islam Indonesia. Tak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tetapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab? Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, spirit pencerahan ini adalah panggilan ilahiyah agar menyuruh umat Islam kembali pada kemurnian Al-Quran dan Hadis dan senantiasa beramal baik. Beliau lalu mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912 dan membangun gerakan di 4 bidang, yaitu tabligh, sekolah, pusat kesejahteraan umat atau PKU, dan pustaka. Ketika dasawarsa pertama kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dilanjutkan hingga dasawarsa kedua oleh Kiai Haji Ahmad Ibrahim, perwujudan gagasan Muhammadiyah tetap berjalan sinergis. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, Muhammadiyah telah berhasil mengangkat harkat derajat umat Islam Indonesia. 4 bidang yang menjadi pilar Muhammadiyah pun ikut menopang sejarah Indonesia. Bagian tabligh, menumbuh suburkan perkumpulan dan jamaah pengajian dalam waktu singkat sejak persyarikatan berdiri. Lembaga bimbingan dan penyuluhan agama seperti Badan Penyuluhan Perkawinan pun segera berdiri. Pada tahun 1933, cabang-cabang persyarikatan telah tersebar hampir di seluruh penjuru tanah air. Pada tahun itu pula, telah berdiri 244 sekolah Muhammadiyah untuk tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Inilah capaian bagian sekolah yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendidik para calon guru. Selain mendirikan sekolah-sekolah pribumi yang setara kualitasnya dengan sekolah Belanda dan Kristen, Muhammadiyah juga membuka kesempatan belajar bagi anak perempuan setara dengan anak laki-laki. Sebuah modal besar bagi Indonesia untuk menapaki era modern di kemudian hari. Di bidang sosial, bagian Pusat Kesejahteraan Umat atau PKU mewujudkan gerak nyata dengan didirikannya Fond Dahlan untuk memberi beasiswa kepada anak miskin. Diselenggarakannya khitanan massal, serta didirikannya panti asuhan, rumah miskin, dan 7 rumah sakit yang tersebar di Jawa. Sejak berdiri, Muhammadiyah menyadari pentingnya budaya tulis baca sebagai salah satu pilar kehidupan modern. Berkat ide dan karya besar Kiai Haji Ahmad Fahrudin, bagian pustaka berkembang dengan pesatnya. Antara lain, dengan pendirian Percetakan Persatuan, penerbitan majalah Suara Muhammadiyah, serta sejumlah artikel dan buku tentang pemikiran Muhammadiyah karya beliau. Setelah beliau wafat, bidang pustaka melanjutkan geraknya dengan pendirian penerbit khusus buku-buku sekolah Muhammadiyah dan peluncuran surat kabar adil. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun, Muhammadiyah yang terbit dari sudut kampung Yogyakarta telah menyebarkan sinar terangnya ke seluruh penjuru Nusantara, menghapuskan kemuraman kolonialisme dari bumi Indonesia. Kini 100 tahun sudah, Muhammadiyah berkiprah dalam amal ma'ruf nahi munkar. 4 pilar yang ditanam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ibrahim tetap menjadi pokok perwujudan gagasan pencerahannya. Seiring dengan semakin besar kiprah persyarikatan, 4 bidang utama itu kini berkembang menjadi 16 bidang yang ditangani oleh majelis dan lembaga. Majelis Tarjih dan Tajdid beranggotakan para ulama. Selain mengurus perihal keagamaan seperti fatwa dan hisab,
juga membangun tafsir demi perwujudan konsep-konsep penting seperti good governance, tauhid sosial, seni budaya Islami, dan peranan perempuan. Majelis Tablik dan Dakwah Khusus memberdayakan masjid dan menyebar benih kemurnian Islam tanpa kenal batas hingga ke suku-suku terasing. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan. Penguatan kelembagaan perguruan tinggi Muhammadiyah, membangun pusat keilmuan dengan mendukung akademisi, praktisi, dan intelektual muslim. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah merancang program inovatif sekolah, menyelenggarakan sekolah rakyat, menyediakan beasiswa bagi guru dan murid, serta melakukan standarisasi dan kendali mutu pendidikan. Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, pengembangan panti sosial, asuransi kesehatan dan sosial, pusat konseling dan rehabilitasi nafsa, serta pengembangan ilmu kesehatan dan standarisasi lembaga kesehatan Muhammadiyah. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan merangsang tumbuhnya usaha kecil, reboisasi lahan kritis, pengembangan ekonomi syariah, serta pembinaan dan pengembangan badan usaha milik Muhammadiyah. Majelis Wakaf dan Zakat Infak Sodaqoh cermat mengamankan harta wakaf persyarikatan, serta mengelola zakat infak sodaqoh secara produktif dan amanah. Majelis Pemberdayaan Masyarakat mengejawantahkan teologi Al-Ma'un, pendampingan dan training civil society untuk kelompok masyarakat, petani, dan nelayan, pelayanan krisis center hingga advokasi kebijakan publik. Majelis Pendidikan Kader menempa ideologi, membina organisasi otonom persyarikatan, serta menggalang simpatisan dan anggota. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik mendalami isu politik kontemporer, membangun sinergi dengan kader di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mendesain gerakan anti korupsi, demokrasi, HAM, dan advokasi undang-undang. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, jejaring internasional, dialog antar peradaban, dan menjadi duta Muhammadiyah bagi dunia internasional. Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia membangun jaringan anti korupsi, penguatan civil society di bidang hukum dan HAM, advokasi masyarakat adat dan tanah ulayat, ikut serta memberantas mafia peradilan. Lembaga Lingkungan Hidup merancang teologi dan etika lingkungan, melakukan dakwah lingkungan hingga review dan advokasi kebijakan. Lembaga Pustaka dan Informasi menghimpun data kemuhammadiyahan, mendirikan TV dan radio milik persyarikatan, mengelola website, perpustakaan, penerbitan, serta melakukan dokumentasi dan public relation. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan membina dan mengawasi keuangan persyarikatan dan satuan amal usahanya, menjaga Muhammadiyah tetap amanah. Lembaga Seni dan Budaya mengembangkan ide dan kreasi seni budaya Islami, fasilitasi kegiatan seni daerah, pameran, festival, dan penghargaan di bidang seni serta kegiatan-kegiatan apresiasi seni dan budaya. Selain majelis dan lembaga yang berada langsung di bawah struktur kepemimpinan Muhammadiyah, terdapat pula 7 organisasi otonom persyarikatan. Organisasi otonom ini memberikan ruang gerak bagi golongan yang sering diabaikan kiprahnya. Aisyah dan Naisyatul Aisyah adalah ruang khusus bagi perempuan. Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
merupakan wadah pemuda-pemudi dan mahasiswa untuk berkiprah sejak dini. Sedangkan Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan Hizbul Wathon bergerak dalam aktivitas bela diri dan kepanduan untuk kalangan anak-anak hingga dewasa. Jamaah Muhammadiyah selain tersebar di seluruh Nusantara, juga tersebar di luar negeri dari terutama di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan Filipina. Di tingkat internasional, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Muslim reformis. Kiai Dahlan disejajarkan dengan Jamaluddin Al-Afghani dari Mesir dan Muhammad Iqbal dari India. Kebesaran dan kekokohan Muhammadiyah yang bak gajah raksasa hendaklah dianggap sebagai modal untuk meraih kiprah yang lebih besar. Tidak hanya untuk Muslim Indonesia, melainkan juga Muslim dunia. Muhammadiyah akan terus mendorong kemajuan ke segala arah. Bidang dakwah, pendidikan, kesejahteraan dan pustaka yang telah dirintis sejak awal adalah jiwa bagi peran-peran baru Muhammadiyah di masa datang. Dilandasi dengan teologi amaliyah Al-Ma'un, gerakan Muhammadiyah insya Allah akan membawa kemaslahatan bagi umat dunia.